Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Diana Fitri dengan NIM awal 21, NIM akhir 056, kelas B, Agroekoteknologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang mini riset usaha tani mengenai komoditas cabai merah Capsicum annum L. Nah, latar belakang dan tujuan melakukan riset ini adalah yang pertama latar belakang. Komoditas hortikultura merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah cabai merah yang termasuk ke dalam 5 besar komoditas sayuran dengan total produksi terbesar di Indonesia selain sawi, tomat, dan juga kubis. Cabai merah merupakan salah satu komoditas unggulan yang cukup strategis baik dilihat dari sisi produksi maupun sisi konsumsi. Usaha tani cabai merah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik kendala yang bersifat teknis maupun bersifat ekonomis. Cabai merah ataupun Capsicum annum L merupakan salah satu jenis cabai yang mempunyai daya adaptasi tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh dan juga berkembang baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, di lahan sawah maupun di lahan tegalan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor produksi pada tanaman cabai merah serta analisis biaya dan pendapatan usaha tani. Nama Bapak petani yang saya wawancarai adalah Bapak Pariman yang bertempat tinggal di Karanganyar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembahasan klasifikasi usaha tani. Penelitian ini termasuk ke dalam usaha tani jenis usaha tani perorangan ataupun individual farm, karena usaha tani ini termasuk golongan orang hanya petani itu sendiri yang mengelola baik dari perencanaan hingga pun panen tanpa bantuan dari orang lain. Yang kedua yaitu faktor produksi. Pertama itu lahan. Jenis lahan yang ditanam ini adalah lahan basah dan statusnya ini adalah milik sendiri dengan luas lahan 3 rantai kurang lebih 1.200 meter. Tenaga kerja menggunakan tenaga kerja manusia. Petani menggunakan tenaga kerja manusia yang bersumber dari tenaga laki-laki 2 orang dan juga tenaga perempuan 2 orang. Yang kedua menggunakan tenaga mesin. Petani menggunakan mesin pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air dari dalam tanah ke seluruh keran yang ada di rumah dengan cara menghisap air. Selanjutnya adalah modal. Modal bukan hanya tentang uang ataupun barang, namun modal yang dipakai itu bersumber dari bank. Kemudian uang tersebut diputar untuk membeli keperluan seperti alat, barang, dan juga bahan pertanian untuk memulai usaha tani tersebut, seperti bibit ataupun benih yang kurang lebih 1 juta rupiah, pupuk kompos ataupun kandang sama 1 juta rupiah, pupuk kimia 3 juta seperti pupuk KCL, TSP, NPK 16, mesin pompa air, obat ulat, dan juga perangsang daun dan buah serta insektisida jenis ambamictin. Selanjutnya adalah manajemen. Yang pertama perencanaan. Tujuan ataupun planning seorang petani cabai merah tersebut adalah untuk mendapatkan hasil yang bagus, tanaman yang bagus, dan juga harga jual yang bagus. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian petani merupakan upaya petani untuk menjalankan usaha dan juga hidupnya dengan membangun dan juga menjaga relasi sosial. Seorang petani akan menjalin relasi dengan para pedagang, penyedia benih dan juga pupuk, dengan buruh tani, serta dengan penyedia jasa dan alat dan juga mesin pertanian. Selanjutnya adalah action ataupun tindakan. Dalam suatu usaha tani, pasti ada kendala yang dihadapi ataupun dialami. Seperti Bapak Pariman yang mengatasi jika pada musim hujan, beliau berkata, sebaiknya jika kita menanam pohon pada jarak yang lebih besar, agar sinar matahari lebih banyak masuk dan juga mudah untuk penyemprotan. Penguatan bibit cabai juga harus diperhatikan. Penanaman lebih baik jika dilakukan pada sore hari karena intensitas matahari tidak terlalu tinggi, ujarnya. Beliau juga berkata bahwa seorang petani bekerja mengelola tanah dengan menanam jenis komoditi tertentu seperti cabai, padi, dan juga lain sebagainya. Hasil panen nanti ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani dengan keluarganya ataupun orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan di sini mencakup pemantauan hasil sekaligus pemeliharaan.
beliau mencatat informasi itu mengenai perbandingan antara penanaman sebelumnya dengan penanaman sekarang. Apa sih pembedanya? Apa sih kekurangan dari hasil penelitian kali ini, penanaman kali ini? Selain itu, mengawasi juga tentang terkait pengendalian hama dan juga penyakit. Menjaga kebersihan lahan untuk menghindari munculnya penyakit. Beliau melakukan pengamatan secara rutin juga berkala terhadap produksi, kondisi tanaman agar tahu betul akan masalah yang timbul dan juga tindakan yang akan diambil. Selanjutnya yaitu analisis biaya dan juga pendapatan. Yang pertama, biaya variabel. Jenis biaya variabel itu ada pupuk KCl dengan jumlahnya 50 kg, harga per kilogram itu 12.000, jadi nilainya ini dikalikan menjadi 600.000. Yang kedua, pupuk TSP sama dengan juga pupuk KCl 50 kg dengan harga 12.000, nilainya 800.000. Selanjutnya adalah pupuk NPK 16 dengan jumlah 50 kg, harganya 16.000 dengan nilai 800.000. Benih 2 kg harga 25.000 dikalikan 2 jadinya 160.000. 50.000. Abamectin jumlah 1 kg harga 160.000 jadi 160.000. Perangsang daun dan juga buah harga jumlahnya 2 kg, harganya 50.000 jadi 100.000. Maka total biaya variabel yang didapatkan yaitu 2.310.000. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Meskipun pengamatan yang saya lakukan itu lahannya adalah milik sendiri, tidak menyewa. Namun dengan ketentuan soal, apabila dalam usaha tani Anda tersebut lahannya dianggap nyewa dengan biaya sewa itu 1 juta rupiah per hektar, kemudian menggunakan mesin traktor mini dengan harga 5 juta dengan waktu ekonomis 5 tahun, nilai sisanya itu 1 juta. Dan juga tambahan seperti cangkul dengan harga 150.000, mesin pompa air dengan harga 2.500.000. Maka berapa sih biaya totalnya? Jadi rumusnya itu adalah P B kurang S per N. N itu adalah nilai sisa, dengan B itu harga beli, N itu adalah nilai ekonomis 5 tahun. Harga sewa 1 juta, harga mesin 5 juta, harga cangkul 150.000, harga mesin pompa air itu 2.500.000 dengan nilai ekonomis keseluruhannya adalah 5 tahun dengan nilai sisa 1 juta rupiah. Maka kita menghitung dengan penyusutan per tahun, yaitu kita totalkan semua harga beli tadi seperti penyewaan, harga mesin, harga cangkul, dan juga harga pompa air dijumlahkan, dikurangkan nilai sisa 1 juta dibagi 5 tahun. Maka totalnya itu 8.650.000 dikurang 1 juta, yaitu nilai sisa per 5 tahun. Maka jika dikurangkan hasilnya 7.650.000 per 5 tahun, hasilnya 1.530.000 per tahunnya. Berapa jumlah produksinya setiap tahun? Nah, beliau menghasilkan 700 pokok itu untuk satu rantai. Beliau memiliki 3 rantai, maka 700 kali 3 yaitu 2100 karena luas lahannya adalah 3 rantai, sama dengan 1200 meter. Selanjutnya, berapa harga jual komoditas tersebut? Itu dalam satuan rupiah per kilogram. Beliau menjual kira-kira sekitaran 25.000 per kilogram. Selanjutnya, berapa total penerimaan ataupun TR? Jadi total penerimaan ini adalah jumlah produksi dia dikalikan dengan harga. Maka 2.100 dikali 25.000, maka hasilnya 52.500.000. Selanjutnya, berapa sih keuntungan yang diperoleh oleh petani dari usaha taninya? Beliau berkata bahwasannya ia mendapatkan keuntungan 10 juta dengan modal keseluruhan. Kesimpulan juga saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian ini termasuk ke dalam usaha tani jenis usaha tani perorangan ataupun individual farm, karena usaha tani yang seluruh proses dikerjakan oleh petani sendiri dan keluarganya, mulai dari perencanaan, mengolah tanah, sama juga dengan pemasaran hasil. Jenis lahan yang ditanami adalah lahan basah. Penyusutan per tahun yaitu 1.530.000. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja manusia dan juga mesin.